Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Senang sekali pagi ini kita dapat bertemu online kembali pada mata pelajaran seni budaya. Ya, pada pertemuan kali ini Ibu akan menerangkan mengenai iringan tari tradisional. Silakan untuk disimak baik-baik. Dalam pertunjukan tari, iringan memegang peranan penting. Gerak ritmis dalam suatu tarian dapat diperkuat dan diperjelas dengan iringan. Musik dalam tari memberikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang terpadu melalui alunan keras, lembut, atau cepat lambat pada melodi lagu. Meskipun musik berfungsi hanya sebagai pengiring atau membantu dalam menguatkan ekspresi atau penjiwaan dalam karya tari, tidak berarti keberadaannya tidak penting. Dalam praktiknya, perpaduan antara musik tentu menghasilkan suatu kesatuan yang utuh dan akan memberi dampak terhadap pertunjukan tari. Ya, kita mulai membahas kepada poin A, yaitu jenis musik iringan. Musik iringan merupakan unsur pokok yang harus ada dalam tari tradisi. Tari akan dapat lebih hidup apabila ada iringan musik. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, iringan internal memiliki arti iringan yang berasal dari penari itu sendiri. Contohnya saja terdapat pada tari saman, di mana penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerakan. Ada juga tari kecak di Bali. Nah, itu juga menggunakan suara dari penari. Kalaupun misalnya ada suara musik itu tidak menjadi dominan. Jadi suara penarinya yang dominan di iringan internal. Kemudian yang kedua ada iringan eksternal, memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa alat musik yang dimainkan atau berasal dari CD dan MP3. Jenis tari tradisional di Indonesia lebih banyak menggunakan iringan eksternal daripada internal. Contoh lainnya, pada tari-tari Bali, secara live mereka menggunakan gamelan. Nah, itu juga termasuk iringan eksternal. Jadi iringan internal musiknya terdapat dari penari itu sendiri, entah hentakan kaki, petikan jari, itu internal. Kalau eksternal musiknya dari luar, entah itu dari gamelan, dari nayaga kalau dalam bahasa Sunda. Istilah untuk pemain musik, musiknya nyata atau ada, pemain musiknya ada, atau berupa kaset, CD, dan MP3. Kemudian maju ke poin B, ada fungsi musik iringan. Musik iringan tari merupakan musik yang berfungsi sebagai pengiring dari sebuah tarian. Tari gaya tradisional selain dicirikan melalui keunikan gerak, dapat juga dicirikan iringannya. Musik iringan tari memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut. Yang pertama, sebagai iringan gerakan. Memiliki arti bahwa ritme musik sesuai dengan ritme gerakan tidak sama. Musik dapat ditabuh dengan menghentak, tetapi gerakan yang dilakukan dapat mengalir dan mengalun. Yang kedua, sebagai ilustrasi, mengandung arti bahwa musik dapat menggambarkan suasana yang sedang terjadi dalam sebuah tarian. Misalnya dalam tari Gatot-Kaca, ilustrasinya itu ceritanya tentang kegagahan, jadi menceritakan yang dia harus berkarakter gagah, jadi mengilustrasikan pengkarakteran juga sekaligus pengkarakteran dari tarian tersebut itu. Kemudian misalnya menggambarkan penari yang lemah lembut, jadi mengilustrasikan bahwa misalnya perempuan itu layaknya harus seperti itu. Jadi pengilustrasian itu menggambarkan suasana yang ada dalam tarian tersebut. Kemudian yang ketiga, sebagai pembangun suasana, sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatik agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita. Kalau pembangun suasana ini lebih kepada drama tari. Jadi drama tari itu drama yang atau tari yang
terdapat alur ceritanya. Misalnya di sebuah kerajaan terdapat ini. Walaupun tidak ada narasinya, kalaupun ada narasi pasti di awal, tengah, atau akhir cerita. Nah, musik ini membangun atau berfungsi sebagai pembangun suasananya. Entah itu ketika perang, entah itu ketika misalnya dalam kesedihan, dalam kekalutan. Nah, musik di sini sangat berperan penting sebagai pembangun suasana. Seperti itu. Musik iringan tari selain ada 3 fungsi utama tadi juga memiliki fungsi lain sebagai berikut ini. Yang pertama, mengatur dan memberi tanda efektif gerakan tari. Yang kedua, pengendali dan pemberi tanda perubahan gerakan. Yang ketiga, sebagai rangsangan bagi penari. Yang keempat, mendukung jalannya pertunjukan. Yang kelima, penuntun dan pemberi tanda awal dan akhir dari tarian. Yang keenam, membantu mempertegas ekspresi gerakan. Selanjutnya, poin C, membuat musik iringan. Tari merupakan gerak-gerak yang berirama, dan untuk mengatur irama tersebut dibutuhkan musik sebagai pemberi irama. Iringan tari dapat dipilih karena pertimbangan irama, yaitu adanya kesesuaian antara irama musik dan irama gerak. Irama itu sendiri merupakan pengatur waktu atau tempo, cepat dan lambatnya dari suatu rangkaian gerak tari. Oleh karena itu, untuk menguatkan ekspresi tari, perlu pemahaman dan pengertian antara penata tari dan penata musik. Jadi idealnya ketika sebuah tari diciptakan, penata tari atau yang disebut dengan koreografer perlu mendiskusikan dengan penata musik atau arranger. Jadi mereka harus berdiskusi penata tari atau koreografer inginnya seperti apa, kemudian disesuaikan oleh penata musik. Seperti itu. Di dalam penciptaan karya tari memiliki prinsip, yaitu adanya kesesuaian antara gerak tari tradisional yang dikembangkan dan iringan yang digunakan. Ya, contohnya jika kita mengacu pada gerak tarian Sulawesi, iringan yang digunakan juga instrumen menggunakan alat musik yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Jadi iringan tarinya tari khas daerah Sulawesi, kemudian instrumennya juga atau alat musiknya juga tentunya ciri khas daerah Sulawesi. Jadi harus kedua-duanya kalau di daerah Sulawesi ya. Ya kalau misalnya di daerah lain, ya biasanya ketika menciptakan tari daerah atau tari tradisional sih biasanya menggunakan instrumen tradisional dari daerah tersebut juga. Rata-rata seperti itu. Kemudian, iringan tari juga dapat menggunakan lagu-lagu dari CD atau video musik atau MP3 yang beredar di masyarakat kini, misalnya di platform Google dan YouTube misalnya. Itu sah-sah saja asalkan kalian mencantumkan hasil karya musiknya dibuat oleh siapa. Jadi jangan sampai ketika kita menciptakan tarian, mengambil musiknya dari orang lain tapi tanpa izin atau tanpa mencantumkan itu karya siapa begitu ya, kecuali kalau original tarian yang dibuat oleh kita, kemudian musiknya dibuat oleh misalnya orang kepercayaan kita, yaitu bisa digunakan gitu. Kemudian pilihlah lagu atau musik yang sesuai dengan tema dan judul tari yang dikembangkan. Jadi disesuaikan, lagi-lagi harus sesuai dengan tema tarian yang kita mau tampilkan. Dapat pula membuat instrumen sederhana dengan alat-alat musik perkusi yang tersedia. Jadi tidak melulu ketika membuat garapan tari, musiknya juga harus yang lengkap semua gitu ya. Jadi kalian juga bisa menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Contohnya alat-alat perkusi. Ya, yang harus diperhatikan juga saat memilih musik iringan harus mengetahui warna bunyi agar sesuai dengan gerakan tari. Apabila gerakan tari dinamis, cepat, dan bersemangat, maka warna bunyinya juga yang berirama cepat, bersemangat, dan keras. Seperti itu. Kemudian sebaliknya,
gerak tari yang lemah, gemulai, lembut, tenang, maka iringan musiknya juga dipilih yang tenang, syahdu, dan lembut. Seperti itu. Jadi jangan sampai misalnya gerakannya gagah, terus cepat, misal tari Gatotkaca tapi menggunakan gamelan-gamelan yang ketukannya misalnya lambat. Nah, itu kan tidak nyambung gitu ya. Nah, berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih iringan tari atau iringan musik pada tari. Yang pertama, iringan harus disesuaikan dengan tema atau judul tari. Jadi ketika kita membuat tarian, sudah ada temanya, sudah ada judulnya, alangkah baiknya juga kita memilih iringan yang tepat untuk tarian yang akan kita bawakan atau tarian yang akan kita ciptakan. Yang kedua, iringan disesuaikan dengan penari. Ya, ketika penari anak-anak, misalnya musiknya harus seperti apa, tarian dewasa musiknya harus seperti apa. Yang ketiga, iringan disesuaikan dengan kemampuan berkreasi para siswa. Jadi jangan sampai ketika kita menciptakan misalnya untuk lomba FLS2N atau misalnya lomba selain yang ada dilakukan atau dilaksanakan pada siswa gitu ya. Musiknya misalnya untuk mahasiswa atau musiknya misalnya untuk pekerja seni begitu ya. Tentu disesuaikan juga dengan kemampuan pertingkatan, kemampuan siswa, kemampuan mahasiswa atau kemampuan pekerja seni itu sendiri. Jadi disesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai dibuat pusing oleh musik-musik yang mungkin sulit untuk dijadikan sebagai atau dibuat gerakan seperti itu. Dan yang keempat, iringan disesuaikan dengan musik yang ada. Ya tentu. Jadi jangan sampai musiknya harus musik gamelan tapi iringannya ingin iringan perkusikan, itu tidak nyaman. Ya, berikut akan Ibu tampilkan contoh tarian dengan iringan internal dan iringan eksternal. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, bahwa saya tari saman menggunakan iringan internal. Walaupun di sini ada semacam suara rebana, tapi yang menjadi fokusnya tetap suara penari, sehingga dikatakan bahwa tari saman ini dilakukan oleh atau beriringan musik internal. Dari tepukan penarinya, kemudian ada penyanyinya yang biasanya disebut syekh, tapi lebih dominan kepada penari, maka disebut sebagai iringan. Ya, kemudian yang kedua ada tarian
asing doa ku tak, asing doa tahu toba, asing goda mula-mula, asing musir godang soba. Ya, kenapa dikatakan iringan eksternal? Karena penari hanya betul-betul fokus ke dalam tariannya saja. Jadi musik dan yang menyanyi ini mungkin ini mau supaya penari akustik gitu ya. Jadi hanya tinggal di play dan musiknya tetap tidak ada secara live. Ya, itu. Ya, sampai sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa-apa saja yang disampaikan. Jangan lupa untuk selalu mencatat poin-poin penting dari apa yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.